Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa DNET TV? Hari ini kita kembali bertemu dalam program Opini, obrolan terkini. Dan pagi hari ini bersama saya di studio DNET TV sudah hadir dua orang bintang tamu kita yang ganteng-ganteng, yang udah segar. Ya. Oke, kita sapa dulu bintang tamu kita pagi hari ini. Selamat pagi Uda Wahyu, apa kabar? Selamat pagi, udah sehat. Alhamdulillah udah tambah segar aja ya. Oke. Udah Jeki, apa kabar Jeki? Alhamdulillah, selamat pagi ya Bang. Oke, gimana bisnisnya, lancar aja? Alhamdulillah. Berkat doa abang juga. Oke. Baik pemirsa DNET TV, itu dia mungkin dua bintang tamu kita pagi hari ini. Kita sih akan berbicara tentang apa ya? Dengan dua orang bintang tamu kita yang masih muda ya. Mungkin untuk sebagian kita mungkin sudah mengenal ya siapa dua orang sosok bintang tamu kita. Tapi biar lebih enaknya pembicaraan kita pagi hari ini, pemirsa di manapun berada juga lebih mengenal siapa bintang tamu kita. Pada salahnya nih, Afri minta perkenalan dulu dari siap. Bang Wahyu, udah Wahyu dulu, kemudian udah Jeki. Nama, kemudian mungkin aktivitas sekarang. Silakan, udah Wahyu. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, akrab disapa Wahyu. Oke. Saat ini bergerak di bisnis industri rendang. Dengan brand kami yaitu Rendang Makyus. Makyus. Ya. Oke. Udah Jeki, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jeki. Saya bergerak di bidang kontraktor rancang bangun. Brand saya Infurco, yang seperti mungkin udah teman-teman kenal. Saya akrab disapa Jeki. Oke, itu aja ya. Baik, statusnya. Udah status boleh disebutin nih. Oh, boleh ya. Statusnya udah menikah dong. Oh, udah menikah. Oke, baik, udah semua. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini di DNET TV dalam program Opini. Dan pagi hari ini kita coba bincang-bincang sedikit ya tentang mungkin udah berdua ini salah satu perwakilan dari pengurus HIPMI Kabupaten 50 Kota. Ya, udah Wahyu sebagai apa di HIPMI, udah Wahyu? Saya sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten 50 Kota. Udah Jeki? Saya Sekum BPC HIPMI Kabupaten 50 Kota. Oke, ini untuk masa bakti dari tahun berapa ke tahun berapa ini? Dari tahun 2020 sampai 2023. 2020 sampai 2023 ya, berarti baru jalan berapa? 2 tahun ya? 2 tahun jalan. 2 tahun. Oke, mungkin banyak orang, mungkin pengusaha yang berpikir apaan sih sebenarnya HIPMI itu? Apa sih pentingnya harus bergabung dengan HIPMI? Karena sekarang kan banyak tuh para startup ya. Orang ngomongnya startup ya. Benar. Para pemula untuk memulai bisnis itu memang rata-rata dari anak muda ya, dari anak muda. Ada mungkin sebagian orang yang berpikir untuk apa sih bergabung dengan sebuah organisasi, nggak ada untungnya, ngabisin waktu, kemudian ngabisin pikiran dan segala macam, toh tanpa organisasi bisnis kita tetap jalan. Ya kan? Nah, sebenarnya HIPMI ini kehadirannya seperti apa sih, Wahyu? Diharapkan kepada kontribusinya terhadap perkembangan usaha, khususnya usaha-usaha yang dirintis oleh anak muda. Oke. HIPMI sendiri adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu memang organisasi yang telah cukup berumur di Indonesia. Organisasi wirausaha ini itu dari tahun 1979, dan memang HIPMI ini ada untuk menjadi wadah dan menjadi tempat bagi pengusaha untuk bisa bertumbuh, untuk menjadi akselerator dan juga berjejaring. Karena mungkin banyak ya pengusaha-pengusaha sukses lainnya namun tidak bergabung di HIPMI. Cuman kenapa sih mesti ada HIPMI? Ya, supaya kita pengusaha-pengusaha ini bisa berjejaring gitu. Karena memang untuk bertumbuh itu tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Nah, HIPMI ini menjadi wadah untuk itu. Kemudian mungkin Mbak Jeki untuk bergabung dengan HIPMI ini, kadang-kadang kan apalagi untuk startup ya, pendatang baru yang baru memulai bisnis, kemudian ingin sebenarnya berorganisasi ya kan, kadang ada keraguan-keraguan untuk bergabung dengan organisasi ya, mungkin persyaratan yang terlalu rumit ya, harus melengkapi ini segala macam. Sementara di HIPMI sendiri bagaimana untuk perekrutan dari calon-calon anggota baru ini? Sebenarnya di HIPMI kita tidak tidak seformal itu ya. Kita harus melengkapi administrasi harus pakai formulir ya, mungkin sesuai mindsetnya teman-teman ya, teman-teman pengusaha. Di HIPMI itu kita tidak sesulit itu. HIPMI ini di dalam satu organisasi
Di HIPMI ini kita membangun bagaimana komunikasi kekeluargaan, pertemanan yang sangat luas, baik dari kota ke kabupaten. Ya kita bersinergi aja, kita tidak memilah, kita tidak timpang tindih. Kota harus ada di kota, kabupaten ada di kabupaten. Tidak sesulit itu. Makanya sebenarnya kita berharap di HIPMI ini kita bisa saling support satu sama lain. Baik pun usaha kecil maupun usaha besar. Kita bisa saling sharing, bisa saling mengisi satu sama lain apa yang kawan-kawan belum ketahui dan apa yang sudah diketahui gitulah. Sebenarnya kalau bergabung dengan HIPMI ini sebenarnya apa sih yang bisa didapatkan oleh para pengusaha sih selain mungkin seperti yang Dawayu bilang tadi mungkin menambah jaringan ya. Nah selain itu mungkin ada hal-hal lain yang mungkin manfaat yang bisa didapatkan oleh para pengusaha untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Ya, balik lagi kalau kita berbicara manfaat banyak sekali memang. Yang pertama networking tadi ya. Networking ketika kita ingin memulai bisnis, kita butuh tempat bertanya dong. Iya. Nah di HIPMI banyak teman-teman pengusaha yang udah jalan dari beberapa tahun lalu. Nah, teman-teman yang baru bisa belajar. Nah ketika kita udah jadi pengusaha dan ingin scale up, nah di HIPMI ini ada pengusaha-pengusaha besar. Nah itu jadi ibaratnya dari yang mau ke mulai bisnis bisa di HIPMI, dari yang udah berbisnis ingin di scale up bisa di HIPMI. Itu manfaatnya. Jadi akselerator kita cepat. Kemudian yang kedua, kita juga ada khususnya di HIPMI Kabupaten 50 Kota, kita ada sharing bisnis. Jadi bibir nama program kita, bincang bisnis ringan. Bincang bisnis ringan itu sharing dari teman-teman pengusaha yang memang udah teruji, sharing kepada pengusaha-pengusaha baru untuk menularkan semangatnya dan trik-trik mereka gimana sih bisa survive dan bertumbuh setelah bahkan ada yang 1 dekade. Nah, bagaimana triknya supaya teman-teman yang baru berbisnis tuh nggak ngerasain getirnya lah. Pasti ada getir di bisnis. Nggak ada worry-nya. Benar. Nah itu. Jadi ada sharingnya. Terus kita juga ada bisnis coaching klinik. Nah itu lebih intens nanti ke depannya. Jadi buat teman-teman kadang kan ada permasalahan di bisnis yang sifatnya private. Nah itu kita diskusikan dalam forum kecil. Kita fokus membedah bisnis teman-teman ini. Masalahnya di mana, solusinya apa. Nah kita coaching klinik nanti ada grup kecilnya. Kemudian untuk akses ke pemerintahan, kita bisnis nggak mungkin lepas dari regulasi pemerintah. Iya betul. Nah HIPMI menjadi payung untuk itu. Misalnya ada perizinan atau akses ke kementerian untuk bisnis kita. Itu di HIPMI bisa. Di HIPMI bisa. Berarti HIPMI bisa menjadi jembatan lah ya. Untuk masalah perizinan dengan pihak pemerintahan mungkin. Karena memang pemerintahan kan lebih ke asosiasi atau organisasi mereka supportnya. Oke. Sementara tadi berbicara tadi tentang pengusaha. Mungkin pengusahanya tanda kutip pesannya besar gitu ya. Jadi besar. Jadi yang yang startup ini merasa agak sedikit minder untuk bergabung dengan ini karena ada kata-kata pengusaha. Oke. Nanti kita akan bahas pemirsa ini semua tentang definisi pengusaha di HIPMI itu seperti apa sih? Apakah harus memulai usaha yang besar dengan omset sekian miliar rupiah per bulan ya? Semuanya akan kita tanyakan dan kita akan jawab tuntas di opini. Tetap di Denai TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Denai TV, balik lagi bersama saya di sini dalam acara opini, obrolan terkini, dan saya masih ditemani oleh 2 orang pengusaha ganteng dari Kabupaten 50 Kota. Ada Uda Wahyu dan Uda Jeki. Baik, kita lanjut mungkin ke pertanyaan yang tadi. Kira-kira definisi pengusaha itu apa sih ya? Apalagi HIPMI ya, pengusaha muda. Nah muda ini mungkin bisa didefinisikan lebih mengerucut lagi mungkin dari segi umur atau dari segi apa. Silakan, Uda Wahyu boleh, Uda Jeki boleh silakan. Sebenarnya definisi pengusaha ini yang berusaha. Dalam artian even itu bisnisnya baru mulai atau kecil ataupun besar, itu sama-sama pengusaha sebenarnya.
Namun ketika dibahas tentang muda, nah kalau di HIPMI memang di ADART-nya memang ada aturan muda itu dihitung dari umur under 40. Berarti di bawah 40. Di bawah 40. Di bawah 40. Oke. Itu yang apa ya? Yang kalau dilihat dari segi umur ya. Oke. Baik, sekarang mungkin kepada HIPMI sendiri. Ini kan sudah masuk di tahun 2022. Ada rencana nggak nih di tahun 2022 ini apa sih program-program yang akan dilaksanakan oleh HIPMI Kabupaten 50 Kota ini dalam waktu dekat ini mungkin? Ya mungkin ada beberapa ini ya, ada beberapa rencana kita realisasikan di tahun 2022 ini. Ada beberapa saran dari penasihat kita juga. Iya. Salah satunya mungkin yang tercepat itu yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin workshop untuk pemuda nagari. Nah, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Bagaimana agendanya nanti kita akan share lagi. Karena kita masih kulik nih di dalam kepengurusan. Iya. Nah, bagaimana realisasinya akan kita lakukan. Jadi nanti akan melibatkan. Jadi formatnya itu HIPMI membangun nagari ya, itu slogannya. Jadi masing-masing pemuda dari perwakilan nagari ada utusannya. Nanti kita bikin sebuah seminar dan workshop. Nah, nanti kita adain seminar untuk mindsetnya, bagaimana mentalitas pengusaha itu, kemudian bimbingan teknis mungkin tentang bisnis, terutama untuk pemuda ya, berarti kan itu untuk startingnya nih. Nah, kita bekali mereka secara mental dan keilmuan. Nah, harapannya memang setelah itu bertumbuhlah pengusaha di Kabupaten 50 Kota ini. Dan satu lagi, banyak pengusaha yang udah besar, namun tidak berorganisasi pun ya besar kok. Iya. Nah, kami ingin di HIPMI, teman-teman HIPMI semua, kita tidak hanya ingin besar sendiri, kita ingin besar bareng-bareng. Tumbuhnya bersama ya. Karena sejatinya seseorang pengusaha yang sukses itu bukan hanya sukses untuk dirinya, tapi sukses untuk timnya, untuk organisasinya, dan untuk masyarakat. Even kita mungkin belum menjadi pengusaha multinasional, tetapi kami ingin dengan apa yang kami miliki di HIPMI, teman-teman semua saling berangkulan, kita menebar manfaat itu. Ibaratnya nggak nunggu kaya dulu buat berbagi. Nah, itu spiritnya di Kabupaten 50 Kota. Baik, nah untuk menggelar acara ini kan ada acara nih dalam waktu dekat. Ada pihak-pihak terkait nggak yang akan dilibatkan ini, Uda Wayu? Dalam apa? Ini kan program mau ngangkat pengusaha-pengusaha muda yang ada di nagari-nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota kan cukup banyak ya. Ada 70 lebih nagari ya, lebih kurang ya. Nah, ini kan eventnya cukup besar ya, dalam artian dalam jumlah mungkin akan besar, skopnya juga lebih besar. Ada melibatkan pihak-pihak lain mungkin dalam mengangkatnya? Ya, tentu. Silakan. Kita tentu nggak bisa jalan sendiri ya. Kita akan menggandeng pemerintah kabupaten terutama, kemudian kita juga menggandeng akademisi dari Politani, dan kita juga akan menggandeng ke depan nantinya itu dengan HIPMI provinsi juga, untuk mendatangkan mentor ataupun narasumber ya, buat mereka yang udah terbukti memang sukses dan ingin memang mengabdi nih. Nah, kita jembatani. Nah, HIPMI lah, di kegiatan HIPMI membangun nagari inilah nanti momennya kita berkolaborasi semua bersama-sama memberi manfaat untuk nagari. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan program ini dalam tahun ini mudah-mudahan bisa dieksekusi ya. Insyaallah. Oke, sambil kita berbincang-bincang, nggak ada salahnya mungkin di minum dulu yang sudah disuguhkan dari DNA TV pagi hari ini sampai kita bicara. Lanjut saja sambil santai aja. Silakan Uda Wayu sama Uda Geki. Pemirsa DNA TV, baru kita bicarakan tentang bagaimana langkah-langkah ke depan ini dalam waktu dekat ini. Salah satunya adalah dengan menggelar sebuah simposium seminar, semacam seminar ya, workshop ya. Workshop nanti yang akan melibatkan pemuda-pemudi yang ada di nagari-nagari ya. Nah, ini tentu tujuannya seperti Uda Wayu bilang tadi ya, untuk lebih meningkatkan untuk mendorong semangat daripada berwirausaha usaha
ya. Nah, sejauh ini mungkin sudah ada menjalin komunikasi mungkin dengan pihak-pihak terkait seperti yang udah Wahyu atau udah Jeki sampaikan tadi, karena kita dari HIPMI ini tidak bisa berjalan sendiri ya. Pasti ada nanti lintas hubungan-hubungan dengan pihak-pihak terkait. Sejauh ini sudah ada mungkin pembicaraan dengan pihak-pihak terkait mungkin mengenai keberadaan IMI atau mensupport kegiatan-kegiatan ini. Silakan udah. Sudah, kita sudah ada menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kebetulan memang pemerintah kabupaten sangat mensupport kita untuk hal ini dan mudah-mudahan bisa terrealisasi secepat mungkin. Oke. Ya. Dari pemerintah sendiri bagaimana kalau sejauh ini melihat perhatian pemerintah lah ya terhadap perkembangan sektor bisnis yang digawangi oleh anak-anak muda ini yang tergabung dalam HIPMI khususnya. Mungkin Mbak Wahyu bisa. Iya, pemerintah sendiri sebenarnya memang sangat butuh juga support dari masyarakat tentunya kan. Bagaimana pemerintah ini tidak hanya berjalan sendiri, karena memang antara HIPMI dan pemerintah Kabupaten 50 Kota itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Kita dari asosiasi, dari organisasi menstimulan, membantu dan pemerintah kabupaten mewadahi itu. Jadi memang kita juga memperkuat nantinya dengan pihak akademisi, salah satunya dengan Politani. Kita juga udah MOU dan insya Allah next kita akan MOA untuk menuangkan poin-poin detail bagaimana pengusaha di Nagari ini tidak hanya kuat secara mental, tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga teruji nih karena kan di Politani sendiri mereka telah melakukan kajian dan riset, apakah itu produk, apakah itu manajemen bisnis. Nah, nanti kita akan minta support dan berkolaborasi untuk membangun Nagari ini. Jadi tidak terlepas pemerintah, pengusaha, dan akademisi bareng-bareng kita bangun Nagari. Oke, itu berarti tujuan dalam jangka panjangnya kali ya, dalam jangka panjangnya. Nah, untuk program yang dalam waktu dekat ini yang mungkin ingin dilakukan oleh IMI Kabupaten ini untuk gebrakan awal mungkin, karena mungkin selama ini mungkin minim ya, karena mungkin ini sifatnya karena situasi ya, karena ada masih masa pandemi, kemudian aktivitas agak sedikit terkurangi. Nah ini sekarang momennya sudah sedikit agak melonggar. Dan mungkin ada program yang dilakukan oleh IMI dalam waktu dekat ini yang bisa segera dieksekusi mungkin dari HIPMI sendiri. Yang paling dekat itu yang akan kita eksekusi yaitu bibir ya, bincang bisnis ringan. Itu kita narasumbernya dari teman-teman di HIPMI sendiri ya. Dari teman-teman di HIPMI yang bisnisnya udah settle dan mereka akan melakukan sharing ke teman-teman anggota HIPMI lainnya yang baru mulai bisnis dan juga kita buka untuk umum. Sehingga bagaimana masyarakat juga merasakan nih gimana sih cara buka bisnis dan ketika mereka bergabung nanti di dalam acara itu sebagai penonton mudah-mudahan tergerak hatinya, wah ternyata memulai bisnis itu nggak sesusah yang saya bayangkan. Toh ada teman-teman tempat bertanya, ada keluarga baru yang bisa mendukung setiap kegiatan kita. Nah mudah-mudahan tambah lagi nih anggota HIPMI. Dan kita juga nggak muluk-muluk nih. Nggak mau administrasi itu terlalu ribet sehingga menjadi orang-orang yang mau gabung jadi takut. Nah itu yang kita coba di HIPMI Kabupaten 50 Kota. Administrasi mungkin ada, tetapi nggak kita kedepanin. Yang kita kedepankan yaitu kekeluargaan. Ya, bagaimana bisa merangkul para pengusaha-pengusaha muda ini dalam satu wadah organisasi HIPMI Kabupaten 50 Kota. Oke, udah Wahyu, udah Jeki. Kayaknya kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar HIPMI 50 Kota. Baik pemirsa DNI TV, jangan kemana-mana. Tetap di channel ini. Karena setelah ini kita akan kembali ngebahas tentang hal-hal yang menarik seputar HIPMI Kabupaten 50 Kota. Tetap di Opini. Baik pemirsa DNI TV, balik lagi bersama saya di sini dalam Opini, obrolan terkini masih di DNI TV. Saya masih bersama dua orang bintang tamu saya dari HIPMI Kabupaten 50 Kota, udah Wahyu dan udah Jeki ya. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke, anak muda harus semangat ya? Harus semangat. Baik,
sebanyak ini anggota HIPMI mungkin Kabupaten 50 kota, itu kira-kira lini bisnisnya apa saja nih yang digeluti kira-kira? Udah Jeki bisa mungkin dari Di HIPMI Kabupaten sendiri ya, usahanya sangat bervariasi. variasi. Ada yang usahanya kafe, Iya. ada yang lebih ke kopi, ya ada juga yang produksi batik. Iya. Nah, Ketum sendiri pengusaha rendang, sangat variasi ya. Sangat kalau di variatif HIPMI ya. Sendiri. Jadi di HIPMI Kabupaten ini kita betul-betul merasakan atmosfernya kolaborasi gitu ya, kolaborasi di dalam bisnis. Bisnis karena banyak lini Iya. bisnis ya. Iya, di setiap pertemuan kita itu kita bisa saling sharing, minimalnya apa, kesulitannya di mana, plus dan minusnya di bisnis masing-masing apa. Iya, karena mungkin di serunya setiap di kabupaten itu sih. Iya betul, karena Seru mungkin di banget. setiap bisnis itu mungkin tantangannya berbeda ya. Tantangannya pasti berbeda. berbeda. Ketika di bisnis properti, kemudian Iya. di bisnis kuliner mungkin berbeda. Ya, Bayu ya. Startupnya juga berbeda Berbeda. banget, ya. Jadi kita juga bisa termotivasi dengan usaha kawan-kawan yang mulai benar-benar dari zero to hero. Iya. Ya, yang udah mungkin salah satunya Bang Fajrin ya. Di Kopmil itu udah 10 tahun yang kita sangat tahu startup dia itu seperti apa. Betul. Bagaimana keberhasilan dia sekarang, ya itu juga memicu untuk kita sendiri dan juga seharusnya memicu sih untuk kawan-kawan yang lain. Iya. Dan juga memang di HIPMI Kabupaten ini ada di bisnis peternakan juga. Peternakan. Iya, seperti peternakan ayam petelur, tambak, udang, terus ada pertanian juga. Terus apalagi ya, ada yang ekspor impor ya. gambir, ekspor komoditi. Komoditi alam ya. Iya, komoditi alam. Jadi dengan seberagam itu bisa saling support Betul. nih. Iya. Misalnya dari teman-teman ada yang punya batik gambir gitu. Iya. Nah, itu bisa kita jadiin sebagai seragam di HIPMI. Di HIPMI, ya. Iya, kemudian ada yang bisnis ayam petelur. Nah, nanti telur-telur ini bisa didistribute ke kafe-kafe teman-teman. Teman yang ada di Iya. dalam HIPMI ya. Dalam HIPMI terutama. Berarti secara internal nanti menguntungkan ya. Iya. Antara Saling sama jadi saling menguatkan. saling menguatkan ya. Jadi ada mungkin nanti bisnis to bisnis ya di antara sama-sama anggota Iya, gitu ya. iya. Iya, jadi apa berkembang juga dengan bisnis anggota yang ada di Benar. dalam apa? Di dalam HIPMI itu sendiri. Nah, untuk tantangan kira-kira ini udah Wahyu sama udah Jeki. HIPMI 50 kota ini ke depannya apa? Karena mungkin sekarang tren tren ekonomi berubah ya. Kalau dulu mungkin musimnya pandemi semuanya serba online ya. Mungkin ke depannya nih tantangan seperti apa nih yang akan dilihat oleh HIPMI 50 kota dalam membesarkan organisasi mungkin. Jadi tantangan kita itu bagaimana untuk teman-teman di HIPMI yang udah berusaha, udah berbisnis nih, bagaimana kita menjadi gerakan pembaharuan. Ya, pembaharuan bagaimana teman-teman bisa menangkap tren lagi di saat masa pandemi ini berakhir. Iya. Kan ada masa transisi tuh. Betul. Nah, kita ingin HIPMI bisa menyiapkan teman-teman ini untuk relate terus dengan kondisi pasar saat ini. Betul sekali. Nah, itu tantangannya bagaimana teman-teman anggota bisa cocok dan relevan dengan pasar saat ini, dan bagaimana teman-teman yang baru mulai usaha dia bisa tahu trennya seperti apa, Iya. kemudian tahu cara memilih produk sesuai dengan kebutuhan saat ini. Karena kan sekarang nih udah masuk ke fase bisnis hybrid ya. Oh ya. Kita nggak bisa offline melulu dan kita nggak bisa online melulu juga. Jadi mesti ada online-nya dan mesti ada offline-nya juga. Iya. Nah, jadi itu bagi teman-teman yang udah kuat di online, kita support bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya di sektor offline-nya. Offline-nya. Nah, bagi yang udah kuat di offline, nah bagaimana dia bisa masuk ke online-nya. Iya, iya. Nah, jadi memang harus seimbang nih. Nah, itu tantangan HIPMI Kabupaten 50 Kota. Anggota HIPMI harus siap dengan kondisi pasar. Kondisi persaingan pasar sekarang ini kira-kira ya. Oke, udah Jeki, udah Wahyu. Silakan diminum dulu biar tambah cair suasananya. Baik, pemirsa Rene TV, perbincangan kita semakin seru saja di pagi hari ini di Opini. Dan oke,
Oke, luar biasa. Mudah-mudahan perbincangan kita ini banyak sisi positifnya, hal positif yang bisa diambil. Dan baru saja minum produk dari Bejo Sujamer yang dipersembahkan oleh Bintang 7. Baik lagi ke pembicaraan kita pagi hari ini. Bagaimana kira-kira melihat tren di tahun ini, kira-kira bisnis apa sih yang bisa dimulai yang akan menjadi tren untuk tahun ke depan ini untuk pengusaha-pengusaha muda. Kalau kita lihat di Payakumbuh ini kan banyak sekarang lagi sifatnya kadang-kadang kan latah ya. Ketika semuanya memulai bisnisnya konveksi semua ya. Kemudian kuliner aja semuanya. Kemudian kafe semuanya. Tapi tidak sempat bertahan lama ya. Tidak sempat bertahan karena mungkin salah satu penyebabnya karena kompetitor yang banyak. Nah, kira-kira kalau udah Wahyu sama udah Jeki sendiri melihat ya, kira-kira peluang-peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha muda Kabupaten 50 Kota ini untuk peluang bisnisnya untuk masa-masa yang akan datang kira-kira. Silakan. Kalau bicara peluang ya, mungkin di Payakumbuh ini khususnya kabupaten Ya. Kabupaten itu identik mungkin dengan pertanian, hanya Pertanian, dengan pertanian, peternakan ya. Iya. Cuma kalau untuk peluang bisnis yang saya lihat untuk kabupaten itu mungkin lebih banyak kolaborasinya dengan kota. Ya, karena di kota ini lebih identik dengan usaha makanan yang lain mungkin ya. Betul. Seperti fashion dan segala macam itu. Iya. Barometernya itu lebih banyak ke kota. Jadi kalau bicara potensi bisnis, maksudnya peluang bisnis yang baru, ya mungkin di Payakumbuh ini sudah ada semua. Tinggal bagaimana kita melihat peluangnya untuk mengembangkan bisnis tersebut. Gitu. Kalau dari Wahyu sendiri gimana Wahyu melihat peluangnya mungkin? Melanjutkan dari pemaparan dari Bang Jeki, Bang Sukum kita. Udah Jeki. Jeki kita. Iya. Kabupaten 50 Kota ini bisa mestinya harus bisa ke depannya menjadi supply chain untuk industri. Suplai bahan baku untuk industri kafe atau restoran. Iya. Bisa memperkuat di bisnis supply chain ini. Terutama di pertaniannya. Karena kan pertanian peternakan itu bahan-bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk bisnis F&B. Iya, betul. Dan untuk berbagai bisnisnya. Jadi mungkin kalau menurut saya ada inovasi di pertanian itu kayak pertanian hidroponik. Ya, itu memang pasarnya sudah sangat besar sekali kalau saya lihat. Termasuk pasar-pasar retail modern itu memang mereka cari produk-produk seperti itu. Nah, namun di Kabupaten 50 Kota belum maksimal kalau saya lihat. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu peluang yang keren. Kemudian yang kedua kalau saya lihat potensi yang bisa dikembangkan itu ekspor. Yes. Ekspor. Seperti ekspor gambir, ekspor manggis, pinang, kemudian ekspor komoditi lainnya. Iya. Nah, selama ini memang teman-teman petani ini mereka tuh langsung jual ke agen. Dalam kutip tengkulak. Iya. Nah, kita ingin teman-teman ini punya mental wirausaha dan mereka juga siap untuk menembus pasar ekspor langsung. Sehingga memang harganya bisa jadi lebih baik. Kemudian mereka punya networking yang luas juga nanti ke depannya. Dan tidak ada lagi gap antara petani dan buyer yang di luar negeri. Mereka juga bisa langsung trading nih. Nah, itu salah satu peluang yang memang sangat bisa dikembangkan. Karena memang Kabupaten 50 Kota kita ini kan kaya ya. Iya. Namun kekurangannya memang untuk potensi pasar atau harga pasar itu selalu ditentukan oleh asing. Saatnya Kabupaten 50 Kota bergandengan dengan HIPMI, kita bisa menjadi tuan rumah di tanah kita sendiri, kita menentukan harga pasar kita sendiri. Iya, itu kalau kita pertama memang kompak dan bareng-bareng untuk berkembang itu tadi. Nah, sehingga kita bisa jadi tuan rumah lah di kampung kita ini. Berarti trennya lebih kepada mungkin pada produk-produk pertanian mungkin ya untuk itu ke depan. Khususnya kabupaten ya. Khususnya kabupaten ya. Karena mungkin banyak juga mungkin ya pelaku-pelaku bisnis mungkin yang mungkin bahan bakunya emang didatangkan dari Kabupaten 50 Kota mungkin untuk Kota Payakumbuh ini sendiri. Nah, sementara untuk yang dari produk-produk yang masuk dari luar mungkin yang ke Kabupaten 50 Kota sekarang banyak produk-produk yang sifatnya franchise seperti itu. Nah, kira-kira ini bagaimana HIPMI melihat ini?
udah serangan seperti itu, karena banyak kan kadang produk itu memang lahirnya tidak dari Kabupaten 50 kota, tapi produk itu yang dibawa dari luar dengan sistem franchise itu sendiri. Ini bagaimana sebenarnya nih peluangnya? Kalau saya melihat itu memang sebagai sebuah peluang dan sebuah model bisnis baru, asalkan franchise itu memang dibawa oleh putra daerah Kabupaten 50 kota, why not gitu. Karena memang sejatinya kalau saya lihat perkembangan tren bisnis itu biasanya kayak di US atau di Eropa itu, misalnya dia lagi tren nih tahun 2022 ini, itu 6 bulan atau 1 tahun ke depan tren itu bakal masuk ke Jakarta dan Bandung. Nah, delay 6 bulan sampai setahun lagi baru masuk ke kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu sebagai peluang. Cuman bagaimana franchise ini masuk ke Kabupaten 50 kota, tapi tetap mereka menggunakan kearifan lokal. Betul sekali. Nah itu, baik dari bahan baku, baik mungkin dari cara mereka melayani harus sesuai dengan culture kita. Itu harus relate dengan Kabupaten 50 kota. Jangan sampai franchise ini menghilangkan atau merubah budaya kita. Pasti mengedepankan nilai-nilai tradisional, lebih kurang seperti itu ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi walaupun itu franchise-nya diambil dari luar, tetapi tetap membawa nilai-nilai tradisional yang ada di daerah kita sendiri. Super sekali. Ya nggak? Oke, pemirsa Dana TV, semakin seru pembicaraan kita pagi hari ini bersama 2 orang anggota HIPMI Kabupaten 50 Kota. Udah Bayu sama udah Jeki, mungkin ada sedikit harapan yang ingin disampaikan mungkin ya terkait dengan organisasi HIPMI 50 Kota untuk tahun ke depannya mungkin. Silakan. Kita berharap HIPMI ini bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru, dan dalam goal kita mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa melahirkan 1000 pengusaha baru di Kabupaten 50 Kota melalui perwakilan-perwakilan yang ada di setiap nagari. Dan mereka nantinya pemuda-pemuda yang telah berwirausaha ini bisa menjadi lokomotif di nagari mereka masing-masing. Amin. Ya berarti itu tantangannya ya. Dan harapan dan tantangan yang pasti harus diselesaikan oleh HIPMI 50 Kota. Kira-kira gimana, optimis nggak udah Jeki? Pasti dong. Harapan saya pribadi ya, kita HIPMI ini dapat membangun mental ya untuk adik-adik kita di Kabupaten 50 Kota agar mempunyai kepercayaan diri bahwa berusaha itu tidak serumit yang mereka pikirkan. Tidak serumit. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, udah Bayu dan udah Jeki, terima kasih banyak banget sudah sharing ilmunya pagi hari ini di Opini Dana TV. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tidak lupa sukses selalu untuk HIPMI 50 Kota dan salam buat semua anggota HIPMI 50 Kota. Sama-sama. Baik pemirsa Dana TV, demikianlah perbincangan singkat kita di hari ini dalam Opini, obrolan terkini bersama HIPMI Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi hari ini secara santai, lebih mendalam lagi, mudah-mudahan bisa kita ambil sisi positifnya dan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita melakoni dalam kehidupan ini. Demikian saja acara kita di hari ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.